Ya gimana? Maunya gimana? Sans. Mungkin Dr. Reza udah tinggal kasih dia uang 5M. Dah. Iya. Mulut dia tuh mahal, Dok. Secara garis besar suratnya itu adalah surat permohonan kalau nggak salah ya ke pihak Polda untuk penangguhan penahanan. Bagaimana mungkin Loli bisa menjamin seorang NM tidak melarikan diri? Uang mereka saja belum satu rumah kok. Itulah karena mereka ini hanya sekedar artis, sekedar bencong yang tidak sekolah hukum gitu. Dia simpel aja, saya dikasih, saya dicari, nggak begitu. Santai, dibuat santai aja lah. Aduh, numpuk banget. Yo, Mang Senti people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu yang lagi tidur di laci dan ya ini si Pakun yang lagi muter nggak tahu ngapain. Dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Yo, Yes. semalam pecah banget dunia persosmedan ya dari genre infotainment. Karena Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan sebagai tersangka semalam resmi berbaju oranye dan ditahan. Ya. Bersama dengan siapa namanya asistennya Mail ya. Ntar kita lihat momennya seperti apa. Akibat penahanan ini, Loli atau Laura atau ya Loli ya anaknya Niki maju turun gunung membuat surat permintaan penangguhan penahanan dengan beberapa alasan nanti mungkin kita bacain ya. Terus juga nih penasaran kan apa sih respon Bang Rasman ya, respon Bang Farhad dan juga respon yang lainnya nanti kita play aja ya seperti apa ya. Kita langsung aja meluncur ke momen-momen ya. Nyo, kita buka dari Intent Investigation. Yang judulnya Breaking News Nikita Mirzani ditahan bersama asistennya. Ini momen detik-detik Niki dan Mail keluar dari Polda Metro Jaya ya menggunakan baju orange dan resmi ditahan. Nah kerennya Intens ini dia menyebar dua campers. Jadi ada dua point of view, yang satu dari Mail, yang satu dari Niki. Nah ini point of view dari Mail dulu, kita lihat kata-kata apa yang disampaikan setelah keluar dari Polda Metro dan bertemu dengan wartawan. Ceki-ceki. Play. Ini bingung banget ngebaginya sumpah pasti. Dia nunggu Bu Risma nih. Kemana sih? Awas. Geser dikit. Pedang. Buka. Buka jalan terus. Buka. Buka ke jalan. Buka. Gimana kamu? Maaf ya. Kaniki gimana Kaniki? Pakai baju oranye gimana Kaniki? Pakai baju oranye gimana Kak? Karena ini ngebagi tadi kan ngejar Mail, jadi nggak dapat celetukan dari Niki. Tapi Intens mah ngirim dua tim, jadi dapat satu lagi nih meluncur. Nyo, kalau tadi dari point of view yang ngejar shotnya Mail, ini ngejar shotnya Niki. Ceki. Play. Mail gimana Mail? I'm good, bagus. Kaniki gimana Kaniki? Ramenya oi. Kaniki udah pakai baju oranye gimana Kaniki? Hah? Pakai baju oranye gimana Kak? Gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Sans. Mungkin perasaannya gimana sih Kaniki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Awas nggak bisa jalan. Ya. Maaf ya. Awas. Hei.
Niki akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Sesuai kemauan. Sesuai kemauan katanya ya. Kemauan siapa nggak tahu. Tapi balik lagi Nyo. Yang pertama kan Mail tampak enjoy aja, tenang, santai gitu. Termasuk juga Niki tadi bahkan sempat nyeletuk ya udah sans itu yang aku tangkap santai aja sih gitu ya. Iya. Seperti biasa selalu ada pro kontra. Ada yang pro menganggap bahwa ya karena dia pede, dia nggak salah, tinggal lanjut aja nanti ke persidangan untuk pembuktian gitu. Iya. Yang kontra melihat bahwa itu acting doang, sama mengkritisi soal gimana emang boleh pakai baju oranye kayak gitu. Iya, Maksudnya iya. apa? Pokoknya selalu ada pro kontra ya. Iya, sempat aku juga baca tuh komenannya, apaan ditangkap kok kayak nggak ada rasa nyeselnya sama sekali, malah happy gitu. Iya, itu dari yang kontra, Kontra. ya. Selalu ada pro kontra. Nah, ini kan sebenarnya dari Polda untuk diantarkan ke bagian lapas deh meluncur. Just. Nio, dari Intens seperti biasa ini saat momen Nikita Mirzani senyum setelah pakai baju oranye dan memasuki lapas Polda kalau nggak salah ceki-ceki. Play. Niki gimana? Ini lapasnya Polda atau apa ya? Iya pokoknya itu ya, bisa kita lihat masih senyum, masih ya udah ya enjoy aja gitu. Mungkin harapannya dari Niki itu ya udah cepet-cepet P21 deh biar kita langsung tempur di persidangan. Iya. Mungkin seperti itu ya, makanya ya udah biar cepet prosesnya ya, mungkin seperti itu. Iya, Tapi infonya ya Niki dan Mail ditahan selama kurang lebih 20 hari ke depan. Bisa nanti lanjut di sidang atau kalau masih proses ya bisa ditangguhkan atau ya lanjut penahanannya 20 hari lagi nambah gitu. Iya. Tapi masuk akal juga tadi pikiran Mamang yang tadi bilang biar cepat selesai lah gitu ya. Karena kan kemarin waktu yang hari Senin itu deh kalau nggak salah, itu kan Niki bilang di live-nya kan, bilangnya ya orang nggak dipanggil gimana, kalau kan gue pengen cepat selesai juga gitu. Mungkin karena ini jadinya kayak ya udahlah bakal cepat selesai nih kalau misalnya udah apa istilahnya udah ditangkap gitu ya. Langsung sidang gitu. Heeh. Tapi kan dari pihak sebelah tuh aku sempat ngelihat katanya bukan nggak dipanggil tapi mangkir gitu. Ya itu balik lagi pro dan kontra. Jadi ada dua versi. Terserah nanti people pengen lebih percaya yang mana versinya. Tapi coba kita next dulu. Cus. Nio, masih dari Intens biar lebih abdol kita dengar penjelasan Humas Polda Metro Jaya ya, ceki-ceki. Play. Kami izin menjelaskan bahwa penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Akuo. Itu rekan-rekan update-nya ya. Ada pertanyaan? Pak, ini ada pertanyaan penahanan apa Pak? Baik. Terhadap tersangka saudari NM dalam 2 kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan. Kemudian terhadap tersangka saudara IM dalam proses 2 kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan. Setelah didapatkan bukti yang cukup, kemudian adanya barang bukti yang sudah disita
Barang buktinya ada dokumen atau surat, ada 9 dokumen, pernah kami jelaskan sebelumnya. Ya, ada 9 dokumen. Kemudian ada barang bukti digital, ada flash disk dan juga handphone. Kemudian ada juga barang bukti hasil ekstraksi barang digital, dan juga dilakukan pengambilan keterangan 5 ahli dalam proses ini. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Inilah fakta-fakta, alat bukti, dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik hingga akhirnya proses kemarin berawal dari laporan, pendalaman, gelar perkara, naik ke penyidikan, kemudian penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga penetapan tersangka, dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka. Oke, barang buktinya tadi di-mention ya. Cuman aku salvok tadi katanya sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dengan sekian 100 sama 90 pertanyaan ya, berarti kemarin itu bukan gak dateng, tapi diperiksa cuma luput dari sorotan teman-teman media, entah digocek jadwalnya atau kayak gimana. Karena udah dilakukan pemeriksaan tuh, 100 pertanyaan pemeriksaan sebagai tersangka. Berarti kan setelah statusnya naik, kan 2 kali itu pemeriksaan yang ditungguin sama teman-teman media tuh, nggak ada gitu. Mungkin dateng, cuman jadwalnya colongan, jadi nggak kesorot sepertinya ya. Iya, soalnya BAP tadi katanya kan. Iya, Nah, yang menarik soal barang bukti, tadi kan ada surat-surat lah yang udah jelasin. Teman-teman netizen fokus ke barang bukti digital, ya kan? Barang bukti digital tadi kan ada flash disknya, terus sama barang bukti digital sama hasil ekstraksi dan segala macem. Kemungkinan besar ini Ninyo meluncur. Ninyo dari CTD Insider. Kemungkinan besar ini ada rekaman telepon diduga saat asisten Nikita Mirzani peras Dr. Reza Gladys. Nah, kalau kita lihat rilisnya itu kan setelah ditetapkan sebagai tersangka ya, rilis si rekaman ini itu kemungkinan besar ya udah diproses segala macam, akhirnya udah bisa dirilis ke publik gitu. Sekalian mungkin perilisan ini yang aku tangkap ya tujuannya untuk meyakinkan publik bahwa ini loh ada rekamannya gitu. Ya, rebutan dukungan teman-teman netizen lah sederhananya mah gitu ya. Tapi kita lihat kayak gimana. Captionnya sih waduh. Kita lihat ada berapa slide, ada 5 slide. Slide kedua ceki-ceki. Play. Bukannya apa ya, kita itu pengen memberantas semua skincare yang benar-benar tidak boleh atau yang abal-abal, yang tidak boleh diedarkan. Iya, aku setuju. Ya kan? Ya. Karena itu bisa merugikan semua. Ya, nah, itu satu. Nah, jadi gimana kalau misalnya ini kayak kita kemarin kasus yang lain-lain itu udah pada terungkap, udah pada jadi tersangka loh. Gitu. Jadi Dr. Reza maunya gimana? Mau Nikita tetap speak up atau gimana? Ya jangan lah, Maya, aku pengennya baik-baik. Aku bingung, aku pengennya baik-baik ya gimana ya, aku pengennya selesai lah Maya. Iya, jadi gini Dok, kalau misalnya emang pengen biar buat Nikita tidak speak up. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya Dok, kita fair-fairan aja ya Dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Maya, karena aku orangnya nggak enakan gitu Maya. Oh iya, santai. Maya juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetep lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Gini, jadi kalau misalnya emang Dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja Dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus Dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena Dok, ini semua kena, jadi ya udah, ya boleh Mail, gimana ini Mail aturin aja, aku bingung.
ya udah. Kalau kemarin sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Iya nggak apa-apa Mail. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak apa. Nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya Dokter Oki lagi, Dokter Reza, itu namanya dokter-dokter semua. Jadi kalau misalnya emang Dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side Dokter Reza, Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut dia tuh mahal dok, gitu. Tapi kan Niki bisa maksudnya aku pengen baikan kan, aku udah dulu gak pernah berantem sama Mail, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, maksudnya aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu menau apa-apa gitu Mail. Jadi iya santai ya, jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soal mulut dia mahal, agak doer kan, jadi telak banget sih itu, minta gitu kan, terus dijelaskan juga buat nutup mulut. Coba balik lagi, selalu ada pro dan kontra. Yang pro Niki aku baca tadi komen-komennya mempertanyakan lah, lu sampai rela bayar sebesar itu, berarti bener dong ada yang wadidaw dari produk Anda. Gitu ada kan? Sesuatu gitu ya. Kalau yang kontra sama Niki beranggapan bahwa Dokter Reza ini sengaja menjebak gitu, sengaja aja nih biar tahu rasa lu meres-meres gua kerjain lu, ibaratnya seperti itu. Iya. Berbagai banyak tanggapan dari pro dan kontra terkait permasalahan ini gitu, karena cukup besar juga. Yang pro ke Niki cukup besar juga, begitupun sebaliknya yang kontra juga cukup besar. Jadi ya balik lagi, komen-komen tuh bermacam-macam, ada yang wah bersyukur rasain, ada yang lihat aja nanti pasti dibuktiin di persidangan gak akan tembus segala macam. Seperti biasa. Ya kalau nanti people silahkan pilih site yang mana, monggo. Tapi kalau dari Mamang sih, aku merasanya bahwa bukti ini yang jadi alasan kuat naik statusnya menjadi tersangka gitu. Kalau bisa kita bedah sekilas kan, dari warna suaranya atau dari kualitas audionya, itu kita bisa tahu kan yang rekam dari point of view yang mana gitu kan, otomatis dia megang master filenya gitu kan, kemungkinan bisa dirilis karena udah selesai diperiksa oleh pihak kepolisian gitu kan, stepnya begitu. Setelah diperiksa udah udah nggak terlalu dipakai lagi barang buktinya, bisa dirilis ke publik untuk mendapatkan dukungan publik gitu, kurang lebih strateginya. Iya. Tapi terserah santai people site-nya yang mana. Tapi kita kasih nextnya coba Nyo. Ninyo, nextnya dari Instagram Nikita Mirzani yang dipost by admin, bisa kita lihat captionnya ya. Ini ngepost, kemungkinan bakal memang sensor tempat tanggal lahir sama alamatnya, nggak sampai hati aku ngerilisnya. Tapi kalau mau penasaran ada di postingan IG-nya gitu. Ini ngepost surat yang katanya ditulis tangan sama Loli. Secara garis besar suratnya itu adalah surat permohonan kalau nggak salah ya ke pihak Polda untuk penangguhan penahanan. Nah, kita baca sedikit ya. Bogor 24 Februari 2025. Oh, ini pas naik jadi tersangka ya? Kayaknya ya. Baru dirilis sekarang suratnya ya. Kepada yang terhormat Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, di Polda Metro Jaya, perihal permohonan untuk tidak dilakukan penahanan atas nama tersangka ibu saya Nikita Mirzani. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap, Loli Laura, ya, perempuan, alamat agama Islam. Nah, dalam hal ini selaku anak kandung dan tersangka Nikita Mirzani, sehubungan dengan laporan polisi nomor sekian Polda Metro Jaya tanggal 3 Desember 2024 yang saat ini ditangani oleh unit 1. Aduh, apa ini? Ya itulah pokoknya Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Maka dengan ini selaku anak kandung dari tersangka Nikita Mirzani mengajukan
permohonan untuk tidak dilakukan penahanan atas ibu kandung saya dikarenakan ibu saya adalah seorang single parent dan satu-satunya yang mencari nafkah dan membiayai kehidupannya dan kehidupan saya dan kedua adik saya yang belum belum mampu mencari nafkah sendiri, belum dewasa dan belum mampu mencari nafkah sendiri gitu ya. Dengan ini saya menyampaikan dari lubuk hati saya yang paling dalam memohon kepada Direktorat Reserse bla 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 untuk mengajukan permohonan saya. Demikian suratnya ditandatangan di atas materai 10.000. Ada 2 lembar. Lembar kedua adalah surat pernyataan penjamin untuk tersangka atas nama ibu saya Nikita Mirzani. Yang bertanda tangan di bawah ini, oke Loli dalam hal ini selaku anak kandung dari tersangka Nikita Mirzani. Oleh karenanya tersangka ibu saya Nikita Mirzani adalah seorang single parent, satu-satunya mencari nafkah. Oke, kayak yang tadi mirip-mirip ya, belum dewasa dan belum punya anak sendiri. Ini memang sensor alamatnya. Dalam hal ini selaku anak kandung. Oke, nah ini butir-butir jaminannya ya. 1. Tidak melarikan diri katanya ya. 2. Tidak menghilangkan barang bukti. 3. Tidak mengulangi dugaan tindak pidana. 4. Tidak mempersulit jalannya pemeriksaan proses hukum. Proses hukum yaitu di Cyberpolda Metro Jaya. 5. Siap mendatangkan tersangka atas nama ibu saya Nikita Mirzani kapan saja untuk proses hukum lebih lanjut. Yang ke-6 akan mematuhi segala syarat dan ketentuan yang ada. Oke, yang pertama berarti lembar pertama memohon dengan segala alasan yang tadi udah jelaskan. Yang bulir kedua adalah menjamin. Ya kurang lebih garis besarnya jaminannya nggak akan kabur, kita akan kooperatif kok gitu kurang lebih. Yang udah iya bisa, tapi kalau nggak salah tuh ada limit ininya deh ancaman hukumannya. Enggak ancaman hukumannya. Iya. Nah ini aku nggak tahu nih kalau kayak begini masih bisa apa enggak. Tapi sampai saat video ini di-tag sih masih belum ada jawaban ya dari Humas Polda Metro. Jadi kita sambil menunggu jawabannya, kita dengerin dulu respon idola para santuy people Bang Rasman. Oke. Ceki-ceki meluncur. Yes. Iya dari advokat yang judulnya Laura Meizani ajukan jadi penjamin Nikita Mirzani. Rasman Nasution bereaksi keras. Ceki-ceki. Play. Terkait Loli ya, di-upload oleh Nikita, Loli menjamin untuk penangguhan penahanan Nikita Mirzani. Seperti apa? Pertanyaannya anak di bawah umur bagaimana bisa menjamin? Kan saya balikkan lagi. Loli sebagai apa? Dia kan anak di bawah umur. Iya, I know. Anak di bawah umur. Kan di bawah asuhan ibunya. Kalau dia menjamin artinya dia bertanggung jawab terhadap semua tindakan dari NM. Bagaimana mungkin Loli bisa menjamin seorang NM tidak melarikan diri? Uang mereka saja belum satu rumah kok. Jadi itu saya pastikan ditolak dan tidak akan dikabulkan. Dan saya kira Loli terlalu dini. Makanya saya heran, kan dia punya lawyer Fahmi Bahmi. Kenapa sih nggak kasih masukan? Jangan ketika masalah itu menguntungkan Anda terus Anda bicara. Tapi ketika ada satu hal yang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh Loli, Anda lakukan itu. Atas nama apa? Anak di bawah umur. Anak di bawah umur, bisakah dia menjamin? Tidak bisa. Yang ada itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu sendiri. Kalau anak di bawah umur, contohnya diperiksa di pengadilan, tutup. Atau dia aborsi, dia melakukan, ada pidana. Tapi kalau untuk menjamin, dengan semua perspektif hukum dari banyak pakar, walaupun itu debatable, saya menyatakan tidak tepat kalau NM dijamin oleh Loli. Paling yang memungkinkan dijamin oleh orang tuanya dan atau suaminya. Nah pertanyaannya, suami yang mana dulu? Orang tuanya di mana? Jadi kalau itu saya kira poinnya tidak cukup kuat. Dan saya minta Loli, tolong jangan kamu gegabah. Karena ancaman hukumannya 20 tahun.
Dan itu sulit. Apalagi saya insya Allah segera akan naik sini. Seminggu kemudian akan jadi tersangka, akan diproses. Jadi saya tidak menggebu-gebu karena saya tahu ini akan jalan. Begitu. Ini salah satu senjata Niki juga Bang, artinya membawa anak, artinya sebagai single parent itu juga. Tadi. Bahwa saya katakan ketika dia mempermasalahkan Loli hamil, dan itu sebuah aib yang besar menurut dia sehingga dia menganggap bahwa Fadel itu orang yang paling jahat. Tapi pada saat yang bersamaan dia mengatakan bahwa hamil 3 bulan. Dan tidak jelas siapa laki-lakinya karena dia bilang itu adalah pemberian Tuhan sehingga dia harus rawat. Nah, jadi ini orang ambivalen. Maka menurut saya, apakah banyak orang yang bersenang hati? Saya kira, yakin saya banyak. Tapi saya tidak berada di posisi yang senang dia dipakaikan baju oranye. Semua kita pasti ada masalah, tapi berusahalah untuk kita memperbaiki diri, dan kalau saya minta ampun pada Allah dan minta maaf pada manusia. Begitu. Tapi mungkin apa ya, kalau alasannya di bawah umur, kemarin aku ngeliat siapa ya, penjelasan dari Bang Deo Lipa apa ya, ya itu sebenarnya sah-sah aja, yang penting anak atau suaminya atau istrinya atau orang tuanya, kalau udah nggak ada ya mungkin pamannya gitu, minta aja gitu, mengajukan. Paling yang jadi pertimbangan itu adalah ancaman hukumannya. Balik lagi nanti itu pertimbangan dari pihak kepolisian gitu. Kalau masalah bisa aja mengajukan gitu. Kalau tadi kan seolah mutlak nggak bisa karena masih di bawah umur gitu. Yang dibahas poin penjaminannya. Tapi kan tadi memintanya karena ada poin penangguhan. Poin penangguhannya adalah karena dia pencari nafkah satu-satunya gitu kan. Jadi kasar kalau dia kabur nanti tetap aja sama aja gak ada yang nyari nafkah buat aku gitu kan, kurang lebih. Tapi ya mungkin ya Bang Rasman di sini ya sedikit-sedikit agak-agak ngegiring gitu. Nggak akan bisa, pasti ditolak gitu. Ya balik lagi untuk mendapatkan dukungan dari teman-teman netizen yang kebetulan kontra dengan NM gitu. Malah tadi Bang Rasman sempat menjelaskan kan bakal ngeproses NM juga yang melalui laporannya dia yang waktu itu yang apa, dugaan penganiayaan itulah. Iya, jadi kasarnya aku tangkap tadi kalaupun nanti dikabulkan buat ditangguh, masuk juga dari laporan saya, kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang kan Rabu ya, besok Kamis, sidang lanjutan. Sumpah ini lagi kejar-kejaran banget. Kasus Fadel yang Fadel Loli ya kejar-kejaran, terus ini kasus Niki beririsan sama Bang Rasman. Ya nggak, Bang Rasman juga Bang Hotman kok lagi kejar-kejaran kasusnya. Sumpah padet banget kayaknya ini, padet banget, tolonglah. Tapi nggak tahu kalau menurut Santi People kira-kira diterima atau enggak penangguhannya ya, mengingat ancamannya 20 tahun. Tapi alasannya juga tadi bisa dibilang ya cukup kuat gitu. Sok monggo ditulis di komen ya. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Nyo, nextnya aku penasaran tanggapan dari Bang Farhad ya. Soal Nikita Mirzani yang sudah ditahan. Ceki-ceki. Oke, Bang, ini kan tadi sore sempat ditetapkan penahanan dari Nikita Mirzani. Mungkin Abang sendiri melihat dari kasusnya Nikita Mirzani ini seperti apa sih, Bang? Ya, saya awalnya sih berpikir ada teman minta bantuan, tapi belakangan dia malah menyepelekan dan meremehkan itu. Tidak ada ucapan terima kasih ketika saya ingin mencoba meluruskan. Saran saya itu adalah restoratif justice, di mana mengembalikan aja uang yang sejumlah 4 miliar, kemudian silakan dia berdebat, kemudian dia hajar kalau memang skincare punya persoalan hukum atau melanggar BPOM. Nah, kemudian akhirnya saya juga mengambil sikap, saya bukan perlu membela, tapi saya membela yang perlu aja sebagai pengacara pembela kaum lemah. Oleh karena itu saya akan buka terang-terangan mengenai perkara ini. Perkara ini terlepas daripada skincare-nya punya persoalan ya. Kalau memang ada persoalan, saya lebih memilih menghajar skincare daripada mendapat uang 4 miliar. Karena mendapatkan uang 4 miliar hanya untuk mencari penghidupan dan sebagai mata pencarian, apalagi ada beberapa informasinya yang terkait dengan itu yang dilakukan oleh sejumlah oknum tertentu yang berantai, bersekongkol, konspirasi mafia ya. Polisi, kejaksa, hakim yang memiliki kewenangan saja yang menerima suap itu dipenjara, ditangkap. Sedangkan Nikita Mirzani tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki pekerjaan dan kekuasaan untuk menerima uang sebanyak itu. Kok bisa gitu? Nah, inilah yang kita katakan buzzer, ratu dan raja buzzer di situ, yang dia menjadikan dirinya seorang
preman atau mafia yang mendapat jatah preman. Nah, jadi mulai diawali dengan Oki, dokter, kemudian dengan Mail. Mail ini sudah sangat profesional, cuman bodoh-bodoh blow on, pinter-pinter bodoh. Oh, pinter-pinter bodoh. Jadi dia sudah pinter-pinter bodoh. Aku bodoh-bodoh blow on lah sama semua. Ternyata maksudnya pinter-pinter bodoh. Bodoh-bodoh blow on. Sama semua itu mah. Tolonglah, lanjut lagi. Lanjut. Udah tahu ya. Oh, saya nggak enak kalau mau bilang langsung dalam waktu sekian menit, tempo beberapa menit saya mereka udah bisa menentukan jumlah uang senilai 5 miliar. Mulut mahal lah, ya kan? Kemudian memberi beberapa contoh alternatif bahwa siapa yang di review oleh Nikita akan hancur sampai dibagus-bagusin. Sayang sekali ya kalau seorang artis mendapat penghasilan seperti itu. Dengan saya pikir saya cari-cari lagunya Nikita Mirzani di pasaran nggak ada lagunya tuh. Filmnya kagak ada juga, cuman mainnya ribut, berantem, masuk penjara, keluar masuk, kan kita seperti itu. Nah, sekarang orang yang paling bahagia dengan hancurnya ini adalah Ersa Sharif. Ya, kemudian, nah kalau Rasman itu nggak usah lagi mengomentari Nikita Mirzani ya, karena Rasman itu tidak boleh lagi jadi pengacaranya Fadel, tidak boleh lagi jadi pengacara di Indonesia ini, karena Rasman sudah dibekukan ya. Dan kita minta supaya jangan didengar lagi. Rasman tidak usah mendesak-desak Nikita. Nah, kalau mau dengar Farhad Abbas saja, karena saya bicara netral. Nah, dan saya minta kalau memang ada bukti skincare itu melanggar hukum, silakan. Kita hajar, kita kejar skincare nakal yang melanggar undang-undang, yang mengandung obat-obat merkuri berbahaya. Nah, tapi buat orang-orang apalagi dokter ya. Nah, kalau dokter tuh sebenarnya saya nggak tahu ya, harusnya Dewan Etik Kedokteran itu kan ada, apakah itu malpraktek atau tidak. Sehingga kenapa hanya artis dan asisten artis yang kena gitu? Kenapa dokter ya kan? Nah, kan salah satu peran dokter detektif, dokter Oki itu kan ada juga peran di situ. Nah, oleh karena itu seperti yang awal saya katakan bahwa kalau sebagai bintang iklan itu ya, tapi karena ada motivasi lain, itu mata pencarian pemerasan. Nah, ini kejahatan ekonomi juga karena dilakukan dia menerima uang dari orang yang melanggar hukum lagi. Nah, sedangkan orang itu melaporkan diperas, berarti dia tidak melanggar hukum. Nah, dia harus membuktikan bahwa dia diperas. Nah, saya lihat rekaman itulah, karena mereka ini hanya sekedar artis, sekedar bencong yang tidak sekolah hukum gitu. Dia simpel aja, saya dikasih, saya dicari, nggak begitu. Orang kekawinan saja itu di laporan KPK kalau pejabat menerima di atas 2 juta. Nah, sedangkan ini kan 4 miliar tuh banyak sekali. Emang nih kita ngapain sampai merusak? Ya, kalau setelah kami investigasi, kami bertemu dengan beberapa orang, termasuk Fitri Sayetero, Nikita itu nol besar, gak punya jaringan. Justru yang banyak membantu Fitri Sayetero selama ini. Jadi semua salah. Cuman mereka sekarang bentrok ya. Tadi saya habis ketemu Fitri, saya katakan, Fitri, dulu kamu adalah orang yang bertemu dengan saya dan meminta saya untuk tidak menyerang Nikita dan untuk damai dengan Nikita. Dengan janji bahwa Farhad Abbas, kamu adalah calon ketua umum partai, kamu adalah ketua umum partai Negeri Daulat Indonesia Partai Pandai, kamu cocok jadi presiden, kata Fitri Sayetero. Saya mau dukung orang kayak kamu, tapi ada syaratnya, kamu jangan hajar Nikita Mirzani, kamu baik gitu. Akhirnya saya pikir saya pengen juga jadi presiden kali atau ketua umum partai Pandai didukung. Saya cek lagi si Fitri punya follower Instagram, wah boleh juga nih hampir 1 juta ini kan. Ya udah, akhirnya saya ngikutin dia, gue bantu. Nah, di situ terjadi video call. Nah, kemarin ada orangnya nih, kita datang ke sini minta tolong. Saran saya adalah kembalikan aja uangnya, baru kita fight, kita lawan dia gitu. Nggak mau dia kembaliin. Nah, katanya setelah sampai ke Nikita, dia katanya malah menyepelekan saya. Saya rasa loh, apakah selama ini ketika saya membela Nikita dan anaknya dia nggak mengucapkan terima kasih? Yang ada hanya keangkuhan, menyepelekan. Seolah-olah hanya dia memiliki pengacara yang sudah aman gitu. Dianggap kita ini pengacara ecek-ecek. Saya tegaskan, saya bukan perlu membela, tapi saya membela yang perlu. Nah, sehingga ketika saya mengambil sikap netral, saya mengatakan bahwa oke, kita hajar aja, karena pada intinya kami membela kaum lemah dan menghajar para pelaku-pelaku kejahatan dan mafia seperti itu. Itu dia
kurang lebihnya ya. Jadi ya kayak awalnya kan kita tahu membela ya enggak, yang aku tangkap kan akhirnya memilih side-nya Niki tuh Bang Farad karena melihat seberangnya itu adalah Bang Rasman kan, biar bisa disikat juga sekalian sama Bang Farad, mungkin mikirnya gitu. Tapi ternyata tadi ada timnya Niki yang dikirim, Bang Farad ngasih tahu idenya mungkin ya, saran dan strategi seperti apa, tetapi nggak cocok ya akhirnya sekarang yang nggak ada di side-nya Niki, si Bang Farad tuh bilangnya side di tengah-tengah aja gitu sekarang itu. Jadi cuman kayak ada kesan yang aku tangkap ya, emang kayak ada sakit hatinya sedikit kayak ada gitu. kesal dikit, lu gue belain kan gue biar bisa nyikat si botak gitu. Kalau aku tangkep mohon maaf kalau salah ya, tolonglah. Sekarang kita kelas aja Jo. Nih Jo, kelasnya dari Cimu-Cimu. Iya, baru 57 menit yang lalu ya. Ada Bang Fahmi Bahmid yang jenguk Nikita Mirzani usai ditahan di Polda Metro. Ceki-ceki. Play. Wah, kejar. Bang Fahmi. Ya Bang. Agenda hari ini apa Bang? Gimana Bang? Bang Fahmi. Bang Fahmi. Ya. Bisa. Gimana Kak Niki Bang? Gimana? Bang, kabar Kak Niki gimana Kak? Taruh dulu aku telepon. Iya Bang. Ini datang dulu. Ya itu siapa yang? Tunggu dong. Jangan. Tunggu gimana dari jalan? Lagi nelpon. Taruh kita. Duh. Kejar. Gimana Bang? Iya Bang, gimana kabarnya Kak Niki? Alhamdulillah baik aja. Baik Bang, tadi sudah ngejenguk Bang? Jenguk mungkin Bang. Sudah. Gimana Bang? Gimana Bang? Sehat-sehat aja nggak ada apa-apa. Udah sehat ada. Sudah ketemu, alhamdulillah baik-baik aja. Hasilnya sudah ada dari tes kesehatan. Pilih apa sih Bang? Kenapa? Panas banget. Panas. Kabel sih? Bentar Bang. Gimana sih Bang Teguh? Udah ajukan penangguhan penahanan soalnya konfirmasi karena Kak Niki lagi borgol Bang. Surat yang ditulis Loli itu kenapa Loli yang Bang? Oh, sos ada anak kecil guys. Surat asli tangan Loli Bang. Kenapa? Itu Bang surat yang ditulis sama kalau Loli itu benar. Loli mau jadi penjamin gimana Bang? Siapanya penjamin? Loli Bang. Gimana Bang? Mobil Bang. Nggak ada apa-apa. Surat itu Bang, surat penjamin permintaan. Ini yang harus dijawab siapa sih, bingung kayak nanyanya. Satu-satu. Ya tanggapan Abang tentang surat itu gimana Bang? Duduk dulu ya Bang. Iya Bang, sama Bang. Awas. Udah. Penangguhan penahanan Bang, gimana Bang? Sudah ada diajukan? Bang Fahmi udah diajukan? Bang sini dulu Bang. Bang berhenti dulu Iya Bang. Iya Bang. 2 menit 3 menit Bang. Sini dulu Bang. Diajukan penangguhan penahanan nggak Bang? Sudah diajukan belum Bang? Bang Fahmi? Bang keluarga udah diajukan? Kan tidak semua harus kita sampaikan. Soal keluarga itu pasti aja. Ini urusan santai, dibuat santai aja lah. Ya. Aduh, numpuk banget. Ganti Bang bareng jamaah. Belum Bang. Loli kapan datang Bang? Ditolak Bang? Apa kalau Loli bakal datang nggak Bang? Loli udah datang belum Bang? Loli sebentar lagi mungkin, tapi nggak hari ini ya. Oh, bukan hari ini Bang. Tapi gimana reaksi Loli Bang pas aminnya ditahan Bang? Nanti kalau ketemu saya tanya. Berarti belum sempat ketemu ya Bang? Apa? Belum sempat ketemu sama Bang sama Kak Loli Bang? Bang berhenti dulu Bang. Udah. Salah. Cepat. Tidak banyak berkomentar ya. Tapi secara garis besar tadi sempat aku ngedenger omongannya santai aja, ditetapkan jadi tersangka juga santai aja. Ya mungkin sama kliennya sama-sama pede untuk menghadapi persidangan nanti gitu Iya. Tapi aku ngebayang nih ini bakal pecah kalau misalkan Loli keluar speak up nih. Wah, bakal pecah. Iya. Jadi selain surat yang tadi sempat kita play kan, kita lihat. Speak up-nya melalui teman-teman media juga konferensi pers untuk meminta langsung gitu permintaan secara terbuka penangguhan penahanannya
sekalian mungkin pihak kepolisian ngelihat juga atmosfer dari teman-teman netizennya, dari misalkan udah rilis nih video permintaannya dari Loli itu bisa kelihatan oh banyak yang mendukung atau banyak yang kontra tuh, mungkin bisa jadi pertimbangan juga gitu. Mengingat kata Bang Hotman kan opini publik itu sangat berpengaruh. Iya. Itu dia Ini ya. juga kemungkinan nanti bisa ditunggu sama wartawan juga nggak sih Mang? Tadi kan ditanya Loli kesini nggak gitu kan, mau jenguk nggak katanya kan? Ya nanti cuman nggak hari ini katanya, itu mungkin bisa ditunggu juga nanti nih sekalian komentarnya langsung ya. Iya. Tapi bakal pecah sih menurutku kalau sekarang Loli yang fight buat penangguhan penahanan Niki sih bakal pecah sih. Iya. Besok juga kayaknya bakal pecah nih sidang Bang Rasman sama Bang Hotman. Ntar kita lihat aja lah ya pokoknya mah ya. Sementara segitu dulunya, biar nggak terlalu lama Santuy People mungkin kelamaan bosan juga kayaknya ngeliat kita, tolonglah. Saya udah seperti biasa sambil menunggu kelanjutannya. Ya. Sekarang kita meluncur ke setting to Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada dua. Ada dua. Yang pertama kita buka dari Saninata. Sikat. Waduh kok ngeri sih banjir di Bekasi. Semoga tidak ada korban jiwa. Semoga cepat surut. Kalau banjir gitu biasa listrik dimatiin. Duh gak bisa bayangin. Semoga semua baik-baik saja. Rata sih itu. Elit kena, perumahan biasa aja kena, artis-artis kena, yang sekitaran gitulah pokoknya Maya. Lasnya dari Lukiun baru nongol lagi. Iya. Semoga enggak ada korban dan segala kerugian akan tergantikan dengan rezeki yang lebih berlimpah. Amin. Rumahku di Malang juga masih hujan deres banget tiap hari. Semoga nggak sampai banjir soalnya lagi ngungsi ke Jepang. Bima enak ya ngungsi ke Jepang, tolonglah. Semoga juga warga-warga yang sengaja jebol tembok bagi-bagi banjir di kampung sebelah segera ditangkap. Kesian yang harusnya nggak kena banjir jadi ikut kena, padahal kan bisa buat tempat ngungsi. Liar warga itu Maya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang happy banget tidur di tempat barunya yaitu laci meja, laci lemari dan juga ya ini lagi barbar nih. Nagih super thanks dia, tolong. Aduh tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.